Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Bila Putri dari NIM 2001010138, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi pertanian. Peranan sumber daya manusia dalam pengembangan pertanian. Istilah sumber daya manusia mencakup semua energi, keterampilan, bakat, dan pengetahuan manusia yang dipergunakan secara potensial, yang dapat atau harus dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat. Sumber daya manusia diartikan pula sebagai kemampuan fisik dan psikis yang manusia secara potensial dapat digunakan untuk tujuan produktif. Sumber daya manusia dalam pengertian ini tercermin dari jumlah tenaga kerja yang ada dan merupakan aspek utama dalam segala proses atau kerja kehidupan. Akan tetapi, khususnya dalam usaha peningkatan produksi, tidak semua sumber daya manusia ini produktif. Dalam ekonomi, sumber daya dibedakan atas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Peranan manusia dalam ekonomi adalah sebagai konsumen dan produsen. Secara garis besar, sumber daya manusia dalam arti penduduk terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang merupakan tenaga kerja termasuk dalam sumber daya manusia. Tenaga kerja dibedakan atas angkatan kerja, labor force, dan bukan tenaga kerja, not in labor force. Tenaga kerja yang merupakan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja, sedangkan yang bukan tenaga kerja merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari kerja, siap untuk bekerja. Kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan memiliki beberapa aspek, antara lain 1. Nilai aspirasi tentang hidup. 2. Pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan sesuatu. 3. Kewirausahaan dan kesanggupan serta kemampuan berusaha. 4. Kemampuan untuk mengambil alih keputusan mengenai berbagai pilihan yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip-prinsip etika meliputi 1. Prinsip meningkatkan kualitas hidup. 2. Prinsip melestarikan lingkungan hidup agar pembangunan dapat berlanjut. 3. Prinsip mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. 4. Prinsip mengindahkan daya dukung alam. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia memerlukan strategi guna mengarahkan kembali prioritas pembangunan yang memungkinkan manusia untuk memperoleh sumber daya dibutuhkan agar dapat hidup layak secara berkelanjutan, memperoleh tingkat kesehatan dan gizi yang memungkinkan mereka sehat dan panjang umur, memperoleh pendidikan yang memungkinkan tiap orang menyadari potensi intelektualnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat, memperoleh kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja yang sesuai. Sumber daya manusia sebagai produsen. Dalam pandangan Marco, hal-hal yang menyangkut sumber daya manusia sebagai produsen meliputi perbandingan antara angkatan kerja sebagai lapangan kerja, peningkatan mutu tenaga kerja, serta migrasi dan transmigrasi. Perbandingan antara angkatan kerja dengan lapangan kerja. Manusia bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai produsen penghasil barang dan jasa, manusia dalam kelompok ini merupakan tenaga kerja yang produktif. Sehubungan dengan hal yang tersebut, permasalahan klasik yang utama di Indonesia adalah semakin menurunnya kemampuan negara dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya. Peranan sektor pertanian sendiri dalam menyediakan kesempatan kerja terus menurun. Akibat dari semua itu adalah terjadinya peningkatan jumlah pengangguran baik di kota maupun di desa. Peningkatan mutu tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja pertanian dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, antara lain dengan pendidikan, latihan, penyuluhan. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan hasil kerjanya. Sebagian besar pengetahuan dan keterampilan petani dalam bekerja diperoleh dari orang tuanya, yang membimbing mereka sejak masih anak-anak. Untuk menyampaikan teknologi baru pada petani, diperlukan suatu cara khusus. Ini merupakan tugas penyuluhan bagi petani-petani yang sudah dewasa, yang merupakan pendidikan non-formal dalam cara-cara bertani yang lebih produktif.
Petugas yang menyampaikan penyuluhan kepada para petani disebut penyuluh. Para penyuluh dan petugas lain yang mengatur dan melayani kegiatan petani dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan kemampuan lewat pendidikan berupa kursus dan latihan. Penyuluhan kepada petani dilakukan oleh petugas-petugas penyuluhan pertanian yang berkompeten, serta disertai demonstrasi dalam kebun-kebun percobaan Dinas Pertanian dan lahan-lahan petani. Migrasi dan transmigrasi. Migrasi merupakan bentuk gerakan penduduk spasial atau teritorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal. Orang yang melakukan migrasi disebut migran. Oleh karena itu, seseorang yang disebut migran ada kemungkinan telah melakukan migrasi lebih dari satu kali. Migrasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi neto. Migrasi masuk adalah masuknya penduduk ke suatu tempat tujuan. Migrasi keluar adalah keluarnya penduduk dari suatu daerah asal. Migrasi neto adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Sumber daya manusia sebagai konsumen. Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 mengamatkan bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Legislasi ini sejalan dengan salah satu pasal dalam Human Rights Declaration 1948 dan World Food Convention on Human Rights 1993. Human sebagai bagian dari HAM mempunyai arti bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Selain karena alasan HAM, pemenuhan kebutuhan pangan juga menentukan status gizi dan kualitas sumber daya manusia, bahkan ketahanan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan pangan merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka revitalisasi pertanian antara lain meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi, terjaganya tingkat produksi serta ketersediaan dengan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras, diversifikasi produksi serta ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras, meningkatkannya ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri, meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan. Demikianlah penjelasan saya tentang ekonomi pertanian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.